Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Berkat itu selalu dibutuhkan oleh siapapun. Entah itu berupa doa, entah berupa berkat, entah melalui tanda salib ataupun bentuk-bentuk yang menurut tradisinya kerap dijalankan. Dua bacaan hari ini mengajak kita merenungkan pada peristiwa itu, berkat. Dalam bacaan Injil, murid-murid dimarahi oleh Yesus karena menghalang-halangi anak-anak untuk mendapatkan berkat Yesus. Dan justru peristiwa itu mengajari murid-murid bahwa hendaknya memiliki sikap seperti anak kecil ini yang memang empunya pemilik kerajaan Allah. Tidak dapat diterjemahkan bahwa anak-anaklah yang menjadi pemilik kerajaan Allah. Lalu menjadi bayangan kita, di kerajaan Allah berarti banyak anak kecil, bukan seperti itu. Tapi lebih sikap, sifat. Kita semua tahu bagaimana sikap anak kecil, sifat anak kecil. Selalu percaya kepada orang. Dan bahkan siapa yang menggendong, siapa yang mengajak pergi anak kecil itu, siapa yang menyuapin itu tidak berpikir panjang. Beda kalau sudah gede, kalau sudah punya dendam, siapa yang mengajak itu pun kadangkala juga menjadi pertimbangan. Anak-anak kecil tidak. Hati yang seperti itulah yang hendak diwartakan oleh Yesus. Seperti anak kecil ini, tulus, tidak punya pikiran yang macam-macam, bahkan tidak punya dendam, pasrah, percaya kepada orang. Dan oleh karenanya anak-anak itu diberkati oleh Yesus. Sementara dalam bacaan pertama kita mendengarkan surat Yakobus bahwa doa berkat itu penting. Bagi siapa? Bagi sesama. Berkat untuk mereka yang butuh pertolongan, yang sakit. Ini juga yang menjadi dasar mengapa Gereja Katolik meneruskan tradisi memberi minyak suci. Karena doa berkat itu dimohonkan bagi mereka yang membutuhkan, yang sakit fisik maupun yang sakit hati. Pengampunan dosa, pemaafan itu juga menyembuhkan dalam doa-doa kita. Oleh karena itu berkat itu senantiasa kita mohon. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, berkat yang seperti apa, itulah yang menjadi permenungan kita. Dan kita percayakan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing seturut dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ini pula yang menjadi doa-doa harian kita. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan bekal rohani bagi kita yang kita temukan dalam perjamuan Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.